dari Terawangan Iwan Banaran yang terbaru. Jadi per tanggal 30 Oktober, Astra Honda Motor memberlakukan Red Zone, Super Red Zone di pabrik Cikarang. Astagfirullah, gede banget ternyata. Jadi ini pesanan IBB. Jadi kan banyak banget kita punya toolkit rata-rata. Ya kalau sampean tahu kondisi dari tempat penyimpanannya nggak karu-karuan, Cak. IBB pesen yang 4 drawer, jadi nggak terlalu gede. Kita akan lihat apa aja isinya. Di sini ada kunci, kunci ada 2 ya, nyantol di luar. Dan ini drawer pertama, isinya kosong ya. Memang IBB belinya kosongan, tapi ada juga anti dalamnya. Ini lalu di ini drawer kedua, heavy duty, do not more overloads. Wis pokoknya ngono lah. Ini yang ketiga. Nah ketiga ini kayak rodanya. Dan ini drawer yang paling gede. Nah, ini paling simple. Nah, kayak gini, Cak. Wes. Ya lumayan harganya, tapi juga lumayan worth it gitu karena finishnya bagus. Kualitasnya juga keren, ya. Jadi ini ada emblem Tekiro-nya di sini. Jadi ada pegangannya dan rodanya kiri kanan. Jadi sekarang sudah ada rodanya. Jadi sama kalau memindah-mindah lemari ya, lemari dari Tekiro ini gampang banget. By the way, IBB akan pindahkan semuanya nanti toolkit IBB dari yang A sampai Z. Semuanya Tekiro, Cak. Selalu menggunakan Tekiro. Selalu pakai Tekiro. Anti slack, anti dol. Yang penting sampean pasti awet motornya, ya. Jadi gitu. Oke? Ngono bae ya? Ngono bae atau belum? Ibu tahu, sampean pasti sedang menunggu video utama dari video ini apa gue mengenai New Scoopy. Bener nggak? Oh, New Scoopy, Cak. Memang benar-benar sudah sangat siap dirilis. Sebenarnya mengenai New Scoopy ini sudah IBB endus cukup lama. Kalau sampean melihat di iwanbenaran.com, blog Iwan Benaran, di sana sampean akan tahu bahwa Scoopy ini sudah berjalan progresnya. Pergerakan vendor, sampean tahu kan kalau motor dalam bentuk wujud mass production itu belum tentu semuanya pabrikan yang buat. Seperti peleknya, kemudian seperti kelistrikannya, kabel-kabelnya, engine mountingnya, ya kan istilahnya karet-karetnya itu biasanya dari NOK, listrikannya dari Denso, atau knalpotnya dari Yutaka, atau rem cakramnya, pokoknya banyak lah. Kalau disebut satu persatu, Cak. Jadi bisa ratusan unit, dan itu melalui proses namanya trial. Jadi pabrikan melakukan trial 1, trial 2, hingga melangkah kepada klimaksnya mass production. Entah kenapa ya, di bulan November ini sepertinya benar-benar gila, Cak. Nggak Honda, nggak Yamaha, nggak Suzuki. Mereka sudah menyiapkan produk baru di bulan November. Ya kan, kalau sampai tahun November kan dipastikan tanggal 2 Yamaha sudah akan merilis New Aerox 155. Oke? Jadi ini akan serentak di Vietnam dan sudah dibocorkan sampean semuanya di video sebelumnya. Nah, yang cukup terkejut, Cak, IB juga lumayan surprise. Ternyata setelah melakukan terawangan, ya kan, beberapa pabrikan, IB menemukan Suzuki pun juga berniat untuk meluncurkan produk baru. Produk baru, Cak. Nah,
Jadi ini bukan produk ini ya, polesan ya, bukan produk yang refreshment atau hanya bermain livery atau color, enggak, tapi ini adalah new product dari Suzuki. Apa itu? Disinyalir ya, nanti akan keluar Next Cross 2. Ya, Next Cross 2. Jadi yang model crossnya itu yang model stang naked ya. Jadi bukan yang cross sebelumnya. Jadi ini cross stang naked yang sudah dirilis di Filipina oleh Suzuki. Dan nanti kemungkinan besar di bulan November akan dirilis oleh Suzuki di tanah air. Saya tunggu saja. Oke? Balik lagi ke tema Scoopy. Ini WB sudah share ke sampean bahwa Next atau generasi yang terbaru ini merupakan all new. Jadi semuanya baru. Tidak bisa kita bilang sebagai new atau facelift aja, tapi all new Scoopy. Kenapa IB sebut all new? Karena semuanya berubah, Cak. Kita nggak ngomong desain dulu, tapi kita ngomong dari spesifikasi, dari frame, engine, itu benar-benar all new. Pertama frame. Frame atau sasis tidak lagi menganut model sebelumnya yang model tubular. Jadi IB sudah share ke semuanya. Untuk new Scoopy nanti akan menggunakan model frame ESAF. Ya, jadi frame ESAF ini adalah Enhanced Smart Architecture frame yang Honda sebut sebagai sebuah generasi frame yang stiff, kuat, tapi ringan. Ya, jadi ini adalah generasi terbaru dan frame ini sepertinya akan digunakan Honda pada semua Matic-nya nanti. Dan yang pasti, Cak, kalau sama lihat mesinnya, waduh, Cak, mesin pembuat frame ESAF ini gila nih, gede banget. Jadi dia lempeng-lempengan, kemudian dipres, jadi benar-benar kayak mobil yang monokok kayak gitu. EBB lihat ini canggih karena tidak gampang untuk meracik sebuah sasis yang kuat dengan lempengan-lempengan plat dan pengelasannya pun beda, pengelasannya menggunakan laser. Ya, jadi itu ESAF ini. Dan ESAF sudah digunakan oleh Honda pada Genio, kemudian juga pada Beat yang terbaru. Itu yang pertama. Jadi disinyalir Honda New Scoopy nanti menggunakan frame ESAF, meninggalkan tubular dari sebelumnya. Yang pertama. Yang kedua, engine. Kemungkinan besar basis engine nanti tidak lagi menggunakan yang sebelumnya. Jadi basis engine akan menggunakan Honda Beat. Jadi mulai dari Beat dan Genio itu akan digunakan pada New Scoopy yang sekarang. Ya, sampai tahulah engine yang baru ini kan mempunyai karakter berbeda, lebih efisien katanya. Ya, itu jadi yang kedua itu. Ya, jadi frame dan engine. Kemudian yang ketiga tentu fitur. Nah, yang menarik Kang Bro dari terawangan Iwan Banaran yang terbaru. Kenapa IBB sampai membuat video saat ini? Karena memang ada informasi baru, Cak. Ada hasil atau update terbaru yang sudah IBB share ke sampean dulu, itu gak ada di video ini. Apa itu? Jadi, Cak, diam-diam IWB menemukan adanya geliat mencurigakan dari Astra Honda Motor di akhir Oktober ini. Jadi, Cak, kalau tidak salah menerawang ya kan. Sekali lagi ini terawangan ya, sekali terawangan nih. Kalau nanti salah mohon dimaafkan. Ya. Jadi per tanggal 30 Oktober, Astra Honda Motor memberlakukan Red Zone, Super Red Zone di pabrik Cikarang. Jadi, Cak, Super Red Zone itu adalah zona merah yang super, di mana ini sangat konfidensial, sangat rahasia. Area pabrik yang diberlakukan Red Zone itu tidak sembarangan boleh masuk. Orang-orang tertentu yang memiliki tujuan ataupun otoritas ke sana baru boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, Super Red Zone itu tidak diperkenankan karyawan siapapun itu membawa kamera, membawa video, camcorder, ataupun membawa handphone yang berkamera. Dari pengalaman masa lalu, Super Red Zone itu berarti ada aktivitas produk baru di Plan Cikarang Super Red Zone. Karena jujur ya, kita kan belum tahu produk apa yang akan dirilis atau yang sedang dikerjakan di area Super Red Zone tersebut. Pertama, ibu berpikir apakah ini New PCX 150 yang 4 katup terbaru, tapi di situ setelah IWB selidiki lagi, sedikit investigasi, sepertinya lemah kalau untuk kita untuk ngomongin PCX. Bukannya tanpa alasan, karena Plan Cikarang ternyata setelah IWB investigasi, Astra Honda Motor Plan Cikarang itu tidak memproduksi Matic Premium. Jadi ADV PCX itu nggak digarap di Plan Cikarang. Plan Cikarang itu memproduksi untuk entry level Scootik. Di sana Honda Beat, kemudian Honda Genio, kemudian Honda Vario, dan yang pasti adalah Honda Scoopy itu dikerjakan di sana. Sekarang kita sudah mendapatkan satu kesimpulan yang cukup kuat. Nggak mungkin dong Honda Beat, karena kan baru dirilis. Kemudian yang kedua nggak mungkin juga Genio, karena juga masih baru banget. Dan yang ketiga nggak mungkin Vario, karena sudah baru rilis juga kemarin, ya Vario Series. Akhirnya bisa dipastikan bahwa kemungkinan besar Super Red Zone ini adalah persiapan preparation bagi Honda untuk meluncurkan disinyalir produk terbaru yakni Honda All New Scoopy. Oke? Jadi dari Super Red Zone ini, BB coba investigasi kembali dan disinyalir mereka sudah memulai produksi mass production-nya itu pada tanggal 30 Oktober kemarin.
Jadi super red zone ini akan diberlakukan hingga disinyalir sampai tanggal 12 kalau nggak salah, ya, atau tanggal 10 kalau nggak salah, antara 10 sama 12 lah, IWB agak lupa. IWB cukup curiga, sangat curiga, mungkin 90% IWB sangat pede lah bahwa mereka atau Honda sedang mempersiapkan Honda All New Scoopy. Jadi sampai yang menunggu Scoopy, persiapkan diri sampean semuanya karena disinyalir Honda di bulan November akan meluncurkan generasi terbaru dari Scoopy ini. Ini terawangan dari Iwan Banaran. IWB akan tambahin sedikit mengenai kemungkinan dari New Scoopy ini. Yang pertama adalah engine masih dipercaya menggunakan 110 cc. Yang kedua adalah disinyalir New Scoopy nanti jadi Cak, jika nggak salah merawang sekali lagi, disinyalir New Scoopy nanti sudah dibekali dengan keyless, ya. Jadi sudah ada remote keyless, kunci manual dan keyless. Maksudnya Cak Iwan, kalau nggak salah merawang sekali lagi, nyun sewu, yang namanya juga terawangan, ya. Honda kemungkinan besar akan meluncurkan New Scoopy 2020 dengan dua tipe, yakni tipe kunci starter key, ya, yang standar, dan yang kedua adalah kunci yang sudah menggunakan keyless. Jadi itu Cak sementara. Dan jika tidak salah merawang lagi, bisa saja akan ada warna navy. Ya, sampean simpulkan aja navy itu seperti apa. Yang jelas dari desain memang sedikit berubah, ya. Pastinya ada sentuhan. Dan adalah sedikit sentuhan, mungkin genionya ada karena kan sudah menggunakan frame dari ISAF. Terus artinya engine mountingnya pun berubah, posisinya berubah. Kemudian jika nggak salah menerawang lagi juga peleknya masih 12 inci. Jadi pelek 12 inci, jadi ini beda dengan Genio. Ya, IWB jadi IWB simpulkan ya. Kemungkinan besar sudah mass production All New Scoopy, ya, generasi terbaru. Itu mulai kemarin, ya. Kemudian yang kedua frame ISAF, yang ketiga basis engine-nya menggunakan Beat ataupun Genio. Yang ketiga fiturnya bertambah, salah satunya adalah keyless. Oke, yang ketiga, yang keempat lagi, yang ketiga lagi. Yang kelima untuk velgnya masih 12 inci. Jadi itu sekilas terawangan Iwan Banaran, ya. Jadi monggo persiapkan sampean Cak, sepertinya bulan November akan menjadi bulan yang luar biasa karena banyak pabrikan yang akan meluncurkan produk baru, produk all new, ya, dari Yamaha, Suzuki, Honda. Dan catat Cak, Yamaha tidak hanya meluncurkan Aerox di bulan November. Apa itu? Nah, tenang. Alon-alon Kang Mas, jangan terburu nafsu. Ibu akan bocorkan lagi terawangan sekali lagi pada next video. Jadi ini aja sekilas untuk yang hari ini. Semoga bisa menjawab rasa penasaran sampean, semoga bisa menjadikan referensi buat sampean, walaupun tentu saja karena terawangan belum tentu benar, belum tentu akurat, tapi nggak ada salahnya sampean tampung, sampean pantau, karena sekali lagi ini adalah hanya terawangan dari Iwan Banaran, ya. Mohon maaf kalau mungkin meleset, dan semoga saja sekali lagi dengan video ini sampean akan lebih tercerahkan kira-kiranya. Jadi dari sekarang sampean bisa menghitung celengan apakah produk tersebut layak untuk sampean beli nanti. Oke, by the way semua ini terawangan sekali lagi. Hanya terawangan, hanya tebakan, hanya analisa. Jadi kalau meleset mohon minta maaf. Oke, jadi ngono wae Cak, sekilas celotehan Iwan Banaran, ya. Kalau sampean suka dengan video ini, jangan lupa sampean like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga sampean sholat lima waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Just Gandos.